Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Amanda Nafisa dari jurusan Kimia angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi and table karakter dalam simetri. Oke, adapun tujuan yang ingin dicapai, menjelaskan bagaimana konsep simetri dan tabel karakter yang digunakan untuk memprediksi pembentukan ikatan molekul, memprediksi vibrasi molekul. Nah, mungkin kita bahasnya akan mengenai representasi dan tabel karakter aja. Jadi yang pertama kita harus mengenai matrix. Mungkin kita juga udah pernah belajar matrix ya. Jadi matrix and matrix multiplication. Matrix itu sendiri kan merupakan susunan angka dalam baris dan kolom yang digunakan untuk menggambarkan transformasi. Nah, biasanya dalam matriks itu menggunakan perhitungan menggunakan perkalian yang digunakan untuk menggabungkan dua transformasi. Contohnya seperti pada gambar 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Oke, berarti ibarat kayak 1 depan dikali atas, belakang dikali bawah. Itu konsep matriks biasa perkalian. Nah, jadi untuk rumusnya itu kita bisa tahu kalau hasil diperoleh dari penjumlahan hasil kali baris dan baris dikali kolom. Nah, biasanya dalam kimia itu sendiri, matriks menggambarkan bagaimana koordinat atom berubah akibat operasi simetri seperti rotasi, inversi, dan lainnya. Nah, kemudian ada transformasi matriks. Kan kita tahu ya, kalau misalkan setiap operasi matriks itu secara umum kita bisa representasikan dengan menggunakan matriks 3x3. Kenapa? Karena kita itu bisa mendefinisikan bagaimana koordinat tersebut di ruang 3 dimensi karena terdapat sumbu X, Y, dan Z yang dimana koordinat tersebut bisa berubah setelah dilakukan operasi. Seperti contoh, di sini kita ada objek 1,5 di bromonaftalin dan dimana kita menggunakan point groupnya itu C2H. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa operasi simetri yang kita lakukan terhadap objek C2 ini ada 4. Ada E, C2, I, inversi, dan juga sigma H atau refleksi terhadap bidang horizontalnya. Selanjutnya, untuk C2H-nya itu kita bisa mentransformasikan operasi simetri dari objek 1,5 di bromonaftalinnya dengan menggunakan matriks 3x3. Jadi C2-nya itu kita putar, ibarat kita putar sumbu X-nya ke luar screen. Nanti jadi kita memutar sumbu utamanya 180 derajat, artinya kita tuh mengalihkan sumbu X dan sumbu Y itu dengan -1, sedangkan sumbu Z-nya itu tetap karena dia merupakan sumbu utama yang berarti dia nilainya 1. Nah, lalu untuk inversi itu merupakan operasi simetri di mana kita mengalihkan semua titik koordinat dengan -1, yang artinya matriks transformasi tersebut akan seperti di mana semua titik koordinat itu berubah. Lalu selanjutnya representasi grup. Jadi setiap operasi simetri dari suatu point group itu dapat digambarkan dengan menggunakan matriks transformasi yang tadi. Nah, kumpulan matriks tersebut dinamakan representasi grup. Nah, nilai jumlah diagonal trace dari matriks disebut karakter X dan semua karakter dari satu set operasi disebut representasi atau gamma, representasi R gamma. Contohnya untuk C2H hasil karakternya itu E3 C2 yang sama dengan -1, I-nya inversinya sama dengan -3, kemudian gamanya tuh 3 -1 -3 1. Oke, jadi gamma itu adalah reducible representation. Jadi representasi bisa reducible, bisa dicegah, bisa dipecah lagi, atau irreducible, menjadi paling sederhana. Nah, selanjutnya representasi yang kompleks tadi dapat dipecah menjadi representasi yang lebih sederhana. Proses ini disebut dengan reduksi atau block diagonalization. Hasilnya adalah irreducible representation atau unit dasar yang tidak bisa dipecah lagi. IR tersebut akan menunjukkan bagaimana setiap koordinat atau fungsi berubah terhadap operasi simetri. Nah, setiap
IR tersebut memiliki karakteristik yang unik terhadap setiap operasinya. Seperti yang kita lihat untuk grup C2H diperoleh 3 IR awal, yaitu BU, BU, dan juga AU, ya kan? Yang dimana nilai karakter 1 itu simetris, tidak berubah. Kemudian -1 itu antisimetris. Kemudian kalau 0 itu tidak terdefinisi atau netral. Nah, kedua BU itu memiliki karakter yang identik, digabung menjadi 1 IR. Hasil akhirnya maka seperti yang pada digambar nih, bisa kita lihat. Kemudian BU itu sebenarnya berhubungan dengan koordinat X dan Y, antisimetris terhadap C2, dan I itu simetris terhadap sigma H-nya. Kemudian kalau AU itu berhubungan dengan sumbu Z, simetri terhadap C2, antisimetri terhadap I dan juga sigma H. Kemudian next ada character table, yang dimana merupakan daftar lengkap dari semua irreducible representation dan operasi simetri dalam satu point group. Struktur tabel karakternya itu terdapat baris dan kolom ya. Jadi kalau baris itu irreducible representation, kalau kolom itu symmetric classes, operasi simetrinya. Nah, nilai dalam tabelnya itu disebut karakter X untuk setiap operasi. Contohnya pada tabel tersebut yaitu C2H, ya kan, bisa dilihat AG E-nya 1, C2-nya 1, I-nya 1, sigma H-nya 1. Nah, dia termasuk linear R2 dengan kuadratnya X2, Y2, Z2, YXY. Yang dimana bisa kita lihat nih di bawahnya, kalau misalkan dia dilambangkan A atau B, itu dia maksudnya representasi 1x1, matriks 1x1. Dan untuk A itu dia ketika matriksnya itu 1x1 dan dia simetri. Kalau misalkan B itu dia antisimetri terhadap sumbu principal axisnya. Lalu dilambangkan E ketika representasinya itu matriks 2x2. Kemudian kalau 3x3 itu dilambangkan T. Nah, untuk point group inversion, the representation dilabelkan G atau grade or U, ungrade, to denote symmetry or antisymmetry with respect to inversion. Jadi dilambangkan G, grade itu kalau misalkan dia itu simetri terhadap inversi. Kemudian kalau U, ungrade itu ketika dia itu antisimetri terhadap inversinya. Nah, kemudian if present number subscript refer to the symmetry of the next operation class after the principal axis. Dan jadi maksudnya itu adalah subscript angka 1,2 itu menunjukkan simetri terhadap operasi tambahan, misalkan C2 atau bidang refleksif secara vertikalnya ya. Oke, kemudian kita next. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada karakter tabelnya lift yang udah komplit ya. Jadi kayak udah dibagi-bagi AG, BG, AU, BU. Jadi list of the complete set of irreducible representation untuk row and symmetric classes untuk kolomnya pada point group. Nah, kemudian ada properties of character tables, yang dimana itu termasuk jumlah operasi simetri atau order group. Hanya contohnya C2H berarti kan hanya tuh 4 ya. Kemudian operasi yang identik dalam sistem koordinat yang berbeda itu masuk dalam kelas yang sama. Terus kalau misalkan jumlah IR-nya tadi irreducible representation-nya itu sama dengan jumlah kelas operasinya. Kemudian ketika salah satu IR-nya itu selalu totally simetrik atau semua karakternya sama dengan 1, maka IR-nya itu bersifat ortogonal. Nah, kalian bisa lihat rumusnya di situ ya. Nah, hubungan tersebut itu menunjukkan keunikan pada setiap IR-nya. Jadi masing-masing itu berbeda. Oke, kemudian terakhir itu kesimpulan. Jadi setelah kita bahas mengenai representation and character table of symmetry, jadi kayak kesimpulan adalah setiap molekul memiliki point group yang menggambarkan operasi simetrinya.
Nah, karakter table itu memuat semua irreducible representation dalam kelas operasi. Tabel karakter tersebut digunakan untuk menentukan simetri orbital dan vibrasi, menganalisis ikatan kimia, dan juga menafsirkan data spektroskopinya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan materi mengenai representation and character table of symmetry. Saya Rika Madana Nafisa pamit undur diri. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.